Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa PKS atau Partai Keadilan Sejahtera seharusnya tidak ada dalam komposisi kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena ideologi Pancasila, Islamisme, konservatisme sosial. Terlebih Sobat Sewot, kata Rocky Gerung, pada Pilpres yang berlangsung kemarin, PKS dengan sangat kuat mendalilkan harus ada evaluasi terhadap demokrasi politik. Sehingga seharusnya PKS dan seluruh kader-kadernya menjadi oposisi selama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tapi kalau kita lihat dari segi ideologi PKS harusnya ya, ini harusnya gitu ya, PKS itu tidak ada dalam komposisi kabinet Prabowo karena PKS dengan sangat kuat pada waktu Pilpres kemarin mendalilkan bahwa mesti ada evaluasi terhadap demokrasi politik kita. Jadi harusnya dia berposisi seperti yang kita sampaikan barusan gitu. Seperti itulah kata siapa Rocky Gerung, Sobat Sewot. Nah, untuk diketahui, PKS memberikan sinyal ingin bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Elit PKS mengucapkan selamat dan hadir dalam acara penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada hari Rabu tanggal 24 April kemarin, Sobat Sewot. Nah, di sela acara tersebut, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengaku berharap Prabowo bisa mengunjungi markas Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian beberapa hari berselang, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengundang Prabowo datang dalam acara perayaan ulang tahun partainya sekaligus halal bihalal di markas Partai Keadilan Sejahtera di Jalan TB Simatupang ya di Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut PKS menghadirkan karpet merah untuk para tamu undangan. Sayangnya Presiden terpilih Prabowo Subianto yang turut diundang ternyata absen, Sobat Sewot. Alhamdulillah pada saat itu ya PKS melaksanakan halal bihalal dan sangat spesial karena pertama mereka sekaligus melaksanakan milad yang ke-22 tentu dalam suasana penuh kebahagiaan ya waktu itu, dan mereka merangkul seluruh elemen bangsa untuk oleh karena itu dalam kesempatan tersebut seluruh partai pimpinan partai politik diundang semuanya. Nah, ormas-ormas mudah-mudahan jadi bagian dari upaya membangun negeri ke depan, kata Presiden PKS Ahmad Syaihu kepada teman-teman pers dan teman-teman wartawan. Nah, Sobat Sewot, Syaihu mengatakan bahwa sejumlah pimpinan partai politik hadir dalam acara halal bihalal partai PKS tersebut. Di antaranya pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PLT P3 Bang Mardiono ya. Kemudian Ketua Umum Partai Nasdem Bang Surya Paloh juga hadir. Kemudian Paslon 01 yang diusung Koalisi Perubahan Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar juga terkonfirmasi hadir. Sementara itu Sobat Sewot, Ahmad Syaihu mengkonfirmasi Presiden terpilih Prabowo Subianto itu juga turut diundang. Namun sayang sekali acaranya barengan dengan acara beliau di tempat lain, sehingga Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak hadir pada acara halal bihalal Partai Keadilan Sejahtera. Maka tidak heran kalau kemudian menambah satu keyakinan kepada Rocky Gerung bahwa PKS memang sepertinya harus memilih jalan berbeda, yakni jalan sebagai oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Memang sih Sewot TV lebih setuju dengan hal tersebut. Kenapa? Karena ini sangat diperlukan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kalau demokrasi tidak ada kontrol sosial, tidak ada kontrol dari luar pemerintahan yang aktif, maka Sobat Sewot sudah bisa ditentukan ya, semuanya akan memang berjalan lurus, tetapi itu akan menjadi pemerintahan atau kepemimpinan yang justru akan
sangat dominan ke atas dan tajam ke bawah nantinya, Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu hal yang perlu kita juga singgung pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwa Prabowo tidak boleh kalah dengan warung Madura yang buka 24 jam. Jadi seorang pemimpin seperti Presiden terpilih Prabowo Subianto itu harus berani pasang badan untuk bangsa Indonesia ini sepanjang 24 jam. Kalau warung Madura nggak tutup ya, bahkan di hari kiamat itu masih buka setengah hari gitu kan. Lalu hari-hari seperti hari sekarang 24 jam mereka buka untuk melayani konsumen, maka Prabowo Subianto juga harus 24 jam melayani rakyat Indonesia karena beliau terpilih gitu kan di 2024 hingga 2029. Namun Sobat Sewot, sebelum akhirnya Prabowo Subianto nanti dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 sebagai presiden terpilih, maka banyak sekali pesan-pesan dari masyarakat yang hari ini terus tersampaikan atau kita analisa di berbagai media sosial. Pesan tersebut mengisyaratkan mereka sudah sepakat dan menerima kemenangan Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, ya, meskipun sebagian kecil dari mereka masih barangkali masih kepikiran terhadap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kemudian Paslon Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Namun demikian, sekali lagi bahwa kita berharap bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto ini benar-benar menjadi presiden seutuhnya. Jangan sampai kemudian nanti ada wayang ada lakon di balik wayang. Karena dominasi Jokowi ini masih sangat diyakini oleh teman-teman pengamat politik akan banyak menjadi satu pertimbangan khusus di keputusan dan kebijakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Maka kalau kemudian campur tangan dalam kebijakan yang akan dibuat oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran, ya, dari Jokowi sebagai mantan presiden, ini justru akan mengganggu jalannya pemerintahan baru Prabowo Gibran, dan ini justru akan menciptakan energi yang tidak sehat terhadap perjalanan demokrasi Indonesia ke depan. Maka sangat diharapkan sekali Sobat Sewot keberadaan posisi Prabowo Subianto, ya. Ini ada trilogi sebenarnya, ada cinta segitiga antara di depan Prabowo itu akan ada cinta segitiga. Pertama ada Presiden Jokowi tentunya sebagai salah seorang yang yang sudah merencanakan dengan matang, teliti kata Prabowo untuk pemenangan Pak Prabowo, mempersiapkan segalanya untuk Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Ini yang pertama. Yang kedua, ada ketua-ketua partai koalisi yang akan menjadi pemasok pemikiran, pemasok sumbangsih ya pemikiran dan atas kebijakan Prabowo Subianto. Yang ketiga adalah masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai pemilik, ya, pewaris sistem demokrasi ini, ya. Maka kemudian ini juga menjadi trilogi cinta Prabowo Gibran. Jadi ada masyarakat, ada warga Indonesia, kemudian ada ketua-ketua partai politik, maka kemudian ada Presiden Joko Widodo. Ini nanti tiga-tiganya akan menjadi satu hal pilihan yang agak sedikit menyulitkan kepemimpinan Presiden Prabowo dan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, khususnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan amanat untuk rakyat, dalam menjalankan kewajiban beliau sebagai presiden dan wakil presiden dalam menentukan Indonesia 5 tahun mendatang. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak kalah penting adalah mari kita mantapkan hati untuk terus membumikan sholawat Nabi di bumi pertiwi tercinta Indonesia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.